Halo, selamat datang di panduan pembuatan laporan arus kas yang lebih lengkap. Berikut ini adalah panduan detail membuat laporan arus kas atau cash flow statement. Di video ini, kita akan membahas langkah-langkah membuat laporan arus kas secara lebih detail beserta contoh praktis. Mari kita mulai. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar dalam satu periode. Terdiri dari 3 bagian, arus kas operasional, investasi, dan pendanaan. Mengapa penting? Karena laporan ini mengungkap kenyataan kas yang dimiliki bisnis Anda, terlepas dari laba atau rugi di atas kertas. Tanpa arus kas yang sehat, bisnis bisa kesulitan membayar gaji, biaya operasional, atau membiayai pengembangan. Mari kita mulai dengan aktivitas operasional secara mendetail. Kita akan membahas 2 metode utama penyusunan arus kas, direct method dan indirect method. Namun, di sini kita fokus pada contoh direct method yang lebih mudah dimengerti oleh pemula. 1. Arus kas dari operasional. Dalam metode langsung, kita mencantumkan semua penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi. Contohnya, kas diterima dari penjualan tunai atau piutang yang akhirnya dibayar oleh pelanggan, lalu dikurangi pembelian bahan baku, pembayaran gaji, biaya utilitas, dan lain-lain. Dengan demikian, net cash flow dari operasional adalah 65 juta rupiah. Jika angka ini positif, bisnis Anda menghasilkan kas yang cukup untuk menutupi pengeluaran rutin. Bila negatif, mungkin Anda perlu meninjau efisiensi biaya atau strategi penjualan. Sebagai catatan, indirect method dimulai dari laba bersih lalu menyesuaikan item memangkas seperti penyusutan dan perubahan saldo piutang atau utang dagang. Bagi pemula, direct method sering lebih mudah dipahami, karena langsung menunjukkan arus kas masuk dan keluar. 2. Arus kas dari investasi. Di bagian investasi, Anda mencatat transaksi yang berkaitan dengan aset jangka panjang. Misalnya, jika Anda menjual aset lama seharga 10 juta rupiah dan melepas saham minoritas di perusahaan lain seharga 5 juta, itu menambah kas. Sebaliknya, pembelian mesin baru dan upgrade peralatan justru mengurangi kas. Dalam contoh ini, arus kas investasi adalah minus 43 juta rupiah, artinya kita berinvestasi lebih banyak daripada hasil penjualan aset. Hal ini normal bila bisnis ingin tumbuh. Pastikan Anda memiliki dana operasional yang cukup sebelum berinvestasi besar. Meskipun negatif, arus kas investasi bisa berdampak positif jangka panjang, meningkatkan kapasitas produksi atau efisiensi. Yang penting, Anda menyadari berapa banyak kas terkuras untuk investasi ini dan mengelolanya dengan baik. 3. Arus kas dari pendanaan dan contoh komprehensif. Di bagian pendanaan, catat aktivitas yang memengaruhi ekuitas atau pinjaman jangka panjang. Contoh, Anda mendapat kas masuk 80 juta rupiah dari penerbitan saham baru, serta pinjaman ban 100 juta rupiah. Namun, Anda juga mengeluarkan 40 juta rupiah untuk melunasi sebagian pinjaman lama dan 10 juta rupiah untuk pembayaran dividen. Total kas masuk adalah 180 juta rupiah, sedangkan total kas keluar adalah 50 juta rupiah, sehingga net cash flow dari pendanaan adalah 130 juta rupiah. Jika kita gabungkan, arus kas dari operasional sebesar 65 juta rupiah, arus kas dari investasi adalah minus 43 juta rupiah, dan arus kas dari pendanaan sebesar 130 juta rupiah, maka hasil akhirnya adalah 152 juta rupiah. Ini berarti kas Anda naik 152 juta rupiah dalam periode tersebut. Tentu saja, perlu dicek juga saldo kas awal untuk mengetahui saldo kas akhir. Selalu pastikan saldo kas akhir sesuai dengan catatan buku besar atau rekening BANU. Laporan arus kas inilah yang menegaskan berapa kas nyata yang dimiliki bisnis Anda di akhir periode. Manajemen, investor, dan BAN akan meninjau angka-angka ini untuk memutuskan apakah bisnis Anda liquid, sehat, dan siap ekspansi. Itulah penjelasan lebih mendalam tentang laporan arus kas, mulai dari arus kas operasional, investasi,
hingga pendanaan, serta contoh penyatuan ketiganya. Kesimpulannya, laporan arus kas menuntun Anda untuk memahami dari mana kas diperoleh dan kemana kas digunakan. Pastikan setiap transaksi tercatat dengan benar, dan jangan lupa melakukan cross-check dengan buku besar atau rekening bank. Semoga penjelasan ini membantu Anda menyusun laporan yang akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan keuangan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di panduan selanjutnya.